Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Labuhan Batu Utara, Ketua Pokjalu Kabupaten Labuhan Batu Utara, para asatiz dan ummahat penyuluh agama Islam Kabupaten Labuhan Batu Utara, serta para pemirsa hadirin dimanapun Anda berada. Semoga kita mendapatkan keberkahan, maghfirah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa Ramadan selain kita melakukan ibadah-ibadah wajib, tidak lain tidak bukan adalah bentuk dari madrasah spiritual bagi kita yang melakukan. Tujuannya tidak lain adalah menempa karakter kita serta mendekatkan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang puasa di bulan Ramadan, tentu banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Dengan catatan, dengan rasa penuh keimanan dan ihtisaban, tentu Allah tidak akan membebani seseorang yang berpuasa dengan keluh kesah. Tetapi kita sebagai manusia yang begitu berkeluh kesah dengan datangnya Ramadan, begitu selanjutnya. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya, tetapi hamba memahami ataupun memaknai kemudahan itu adalah menjadi sesuatu yang sulit bagi dirinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan salah satunya adalah memupuk ataupun melatih keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa seseorang tersebut melakukan ibadah puasa ataupun dia sedang tidak berpuasa. Ta'ayal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan as-siyamu li wa ana ajzibi. Begitu juga kita jawab ketika kita berpuasa, Allahumma laka sumtu. Ini bentuk dari keikhlasan kita bahwa ketika kita sedang berpuasa tidak ada bentuk ria sama sekali, karena puasa tersebut rahasianya adalah alaqatu bainal abdi wa rabbi, hubungan antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta berpuasa juga melatih kita untuk jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada orang-orang di sekeliling kita. Tak lain tidak bukan, kejujuran sangat dibutuhkan di dalam kita menjalani aktivitas ibadah yang wajib ataupun sunnah. Dan yang kedua, puasa membentuk karakter kita untuk memperkuat self-control di dalam diri kita. Mata kita jaga dari melihat yang tidak baik. Lisan kita jaga untuk tidak mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, sumpah serapah, atau bahkan sampai kita mampu menghibah seseorang, atau bahkan kita mampu dengan lisan ini membuat gonjang-ganjing ataupun namimah. Bukankah kedua hal ini memang betul puasa kita tidak batal? Memang betul kita tidak perlu mengqadha puasa kita, akan tetapi nilai pahala yang kita lakukan sama sekali hilang hanya gara-gara kita berbuat ghibah dan namimah. Dan yang ketiga, dampak dari kita melakukan ibadah puasa selain dari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, mampu menumbuhkan rasa yang selama ini kita tidak peduli dengan orang lain,
ataupun kita tidak peduli dengan tetangga kita, tak peduli kita dengan anak yatim, dan tak peduli kita kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, lisa'il wal mahrum. Rasa empati ini muncul ketika masuk Ramadan dan orang yang sedang berpuasa untuk tetap berbagi satu sama lain. Diceritakan di dalam hadis, bukankah Nabi Muhammad begitu dermawan di luar bulan Ramadan, tetapi ketika masuk bulan Ramadan, kedermawaan Nabi Muhammad justru malah berlipat-lipat ganda. Hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita tetap menumbuhkan, memupuk, serta mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di bulan suci Ramadan. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya, baik itu di malam hari, sirran wa 'alaniyatan, secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Jangan khawatir saudara-saudaraku dengan habisnya harta kita untuk kita berbagi kepada sesama. Tapi yang perlu kita yakini bahwa hakikatnya Allah walahum ajruhum 'inda rabbihim, Allah yang akan menggantinya. La khaufun 'alaihim, tak perlu kita khawatir. Walahum yahzanun, tak perlu kita sedih dengan harta yang telah kita infakkan. Dan yang keempat, berpuasa tentu upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Mulai dari amalan-amalan tambahan, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan begitu banyak disediakan, sehingga ketika kita mampu menghidupkan malamnya, bukankah kata Nabi, orang yang menghidupkan malamnya tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga syahrul Quran, membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Berpuasa di bulan Ramadan serta Al-Quran. Syafa'atul Quran ala qiyami. Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang menghidupkan malamnya. Dan syafa'atus siyam ala siyami. Puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, as-siyam wal Quran, bahwa puasa dan Al-Quran, dua hal yang berkumpul di bulan Ramadan, yashfa'ani, keduanya akan memberikan syafaat ila abdi yaumil qiyamah, kepada hamba yang betul-betul menegakkan puasa dengan iman wahtisaban, dan betul-betul menegakkan qiyam imanan wahtisaban. Keduanya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan puasa itu sendiri. Semoga kiranya puasa kita dan qiyam kita mampu memupuk, menumbuhkan ketakwaan kita, sehingga ketakwaan kita tetap stabil sampai nanti akhir bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan kultum yang singkat ini semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita menjadi hamba yang istiqomah di dalam menjalani bulan puasa ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala, serta syafaat dari Al-Quran dan siyamnya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.